Paman, hentikan semua ini. Berhenti semua. Hup. Bangun. Bagus, Rangkut. Tidak percuma Paman Mataun melatihmu selama ini. Ampun Kanjeng Adipati, sama sekali hamba tidak bermaksud memamerkan kemampuan hamba. Paman Mataun, serahkan. Rangkut, terimalah keris itu. Bunuh Prawoto. Orang itulah yang membunuh ayahku Pangeran Sekar. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Hamba siap melaksanakan. Aku seperti mendengar suara kentungan. Benar, Kakanda. Berbaring sajalah. Nanti Kakanda bertambah sakit. Apakah suara kentungan itu tanda bahaya? Suara kentungan itu usah Kakanda risaukan. Hamba rasa prajurit Demak yang bertugas malam ini cukup banyak. Apa yang telah terjadi di luar?
Ampun, Tuan Putri. Hamba belum mengetahui. Apa kau lihat orang itu? Tidak, mereka pasti belum lewat sini. Pangiri, Jangan berteriak, atau pangeran ini terpaksa kubunuh. Pangiri, Siapa kau? Lepaskan anakku. Tunggu. Namaku Rangkut. Pangeran ini akan kulepaskan setelah urusanku selesai. Apa yang kau kendaki? Aku diutus Adipati Aryo Penangsang untuk membunuh pangeran. Diam! Masih ingat Pangeran Sekar, bukan? Aku yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Pangeran Sekar. Dan aku rela mati untuk itu. Tapi, sebelum kau membunuhku, aku ada permintaan. Apa permintaan pangeran? Dalam perkara ini, kau jangan melibatkan anak dan istriku kecuali aku. Baiklah, aku berjanji. Aku tidak melibatkan orang lain kecuali pangeran. Kakanda. Tidak usah kau menangis. Saat semacam ini memang akan datang juga. Emban, bawalah Pangeran Pangiri masuk ke kamarnya kembali. Penjahat-penjahat itu pasti telah masuk dalam istana. Kau telah mengiringi janjimu.
aku sebagai adik Pangeran Prawoto harus mampu berbuat sesuatu. Maksud Ajeng? Kita harus minta keadilan kepada Bapak Sunan Kudus. Percuma kita pergi ke sana. Mengapa? Bapak Sunan Kudus pasti berdiri di belakang Aryo Penangsang. Aku tahu. Tapi kita tidak perlu takut. Kita menuntut keadilan. Diajeng. Ayo. Diajeng. Kita akan menghadap Bapak Sunan Kudus. Tidak baik rambutmu terurai. Justru dengan terurai, maksudku, ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga kita dengan Aryo Penangsang telah putus. Kini dia musuhku. Orang-orang itu prajurit Jepang. Benar. Mengapa? Kakang Penangsang pasti berada di dalam. Kebetulan sekali. Di depan Bapak Sunan Kudus akan kutunjukkan segala perbuatannya. Jangan Diajeng. Kita harus berhati-hati. Jangan khawatir. Kita berada di pihak yang benar. Atas perkenan Bapak Sunan Kudus, Pangeran dan Kangjeng Ratu dipersilahkan menunggu di dalam. Baik. Maaf Bapak Sunan, apabila kedatangan kami berdua tidak memberitahukan lebih dahulu. Tidak apa-apa. Silakan. Rupa-rupanya ada sesuatu yang mendorong anak mas berdua datang kemari. Begini. Benar Bapak Sunan. Kedatangan kami berdua menghadap Bapak Sunan untuk minta keadilan. Keadilan? Iya. Tentang apa? Tentang terbunuhnya Kakang Mas Prawoto beserta Permaisuri. Almarhum berdua dibunuh oleh utusan Kakang Mas Aryo Penangsang dengan cara yang sangat kejam. Apakah sudah pasti bahwa pembunuh itu adalah utusan anak Mas Aryo Penangsang? Jelas Bapak Sunan. Pembunuh itu adalah prajurit Jepang. Sedangkan keris yang digunakan untuk membunuh adalah keris Kakang Mas Penangsang. Tuduhan itu belum meyakinkan. Sebab siapa tahu keris anak Mas Aryo Penangsang dicuri oleh salah seorang prajurit
atas kehendak sendiri. Kalau Kakang Mas Aryo Penangsang bukan seorang pengecut yang licik, pasti ia akan mengakui perbuatannya dengan cara yang jantan. Sebagai seorang guru, Bapak Sunan harus mampu bertindak adil. Siapa yang bersalah harus dihukum. Anak Ajeng, jangan coba menyudutkan aku. Sama sekali aku tidak punya wewenang untuk mengadili perkara ini. Sekarang aku tahu, ternyata Bapak Sunan memihak kepada Kakang Mas Aryo Penangsang. Tidak ada gunanya aku merangkak-rangkak dan menyembah untuk memohon keadilan. Ayo kita pergi. Tidak ada gunanya kita datang kemari. Kakang Sunan, anak Mas Aryo Penangsang memerintahkan untuk membunuh Ratu Kalinyamat dan suaminya. Anak muda itu benar-benar tidak bisa mengendalikan perasaannya. Kita dapat perintah untuk membunuh Ratu Kaliamat. Ayo jalan. Rupanya prajurit Jepang itu mengikuti kita. Aku tahu, Mungkin dia ditugaskan untuk melenyapkan kita. aku tahu. Ke sana.
Hei, harimau betina. Aku memang pernah mendengar kehebatanmu. Kau dengan pasukanmu berhasil mengusir orang-orang Portugis di Jakarta. Sekarang lawan modal aku, Singa Prana, Senopati Jipang yang pilih tanding. Tih, aku bukan cecurut kerdil semacam tampangmu. Betapapun Aryo Penangsang datang membantumu, aku tak akan surut selangkah pun. Ayo, mulai. Aku tak akan gentar. Ilmu anakmu itu kini telah meningkat semakin jauh. Sutawijaya sekarang sudah bukan anakku lagi. Dia sekarang telah diangkat menjadi putra Kanjeng Adipati Pajang, Hadiwijaya, yang ketika masih muda lebih dikenal dengan sebutan Joko Tingkir. Kau memang beruntung. Rupa-rupanya, Danau Sutawijaya banyak mendapat petunjuk dari ayahnya, Kanjeng Adipati Hadiwijaya. Ya, begitulah. Mudah-mudahan semua ilmu beliau diwariskan kepadanya. Ya. Apakah Kakang Mancanegara sudah mendengar berita tentang tindakan Penangsang selanjutnya? Belum, Kanjeng Adipati. Hamba rasa tujuan Adipati Jipang itu bukan hanya sekedar balas dendam, tetapi untuk merebut tahta kekuasaan Demak. Oh ya. Karena itu kita harus selalu waspada, Kanjeng Adipati. Bagaimana beritanya tentang Kakang Mbok Kalinyamat? Apakah sudah diketemukan dalam keadaan hidup atau mati? Ampun Kanjeng Adipati, hingga saat ini hamba belum menerima laporan.
Di mana aku ini? Di gubukku. Oh, apakah kau yang membawa aku kemari? Ya. Duduklah. Bagaimana aku bisa sampai ke sini? Kau luka-luka. Rupanya kau jatuh dari tebing. Untunglah, kau jatuh di atas ranting pohon tumbang. Terima kasih. Kau telah menyelamatkanku. Alangkah damainya alam di sekeliling ini. Tenang dan sejuk, jauh dari sifat serakah dan nafsu ingin berkuasa. Apakah kau sudah lama tinggal di sini? Belum. Sebenarnya aku adalah orang pelarian dari Jipang. Orang tuaku dibunuh karena dianggap tidak setia oleh sang adipati. Aku dimasukkan dalam penjara kerja paksa. Untunglah, aku dapat melarikan diri dan sampai di sini. Kalau begitu kita mempunyai nasib yang sama. Kalau boleh tahu, siapa kau? Sebenarnya, aku Kalinyamat. Oh, Ratu. Berdirilah. Di sini aku seperti halnya kau, manusia kerdil yang tercampak di lembah yang sepi. Tapi Tuan Putri dapat kembali ke istana. Sedang aku? Aku tidak akan kembali. Apakah Tuan Putri akan tetap tinggal di sini? Tidak. Aku akan pergi ke Pasanggerahan Gunung Dandaraja. Di sana aku akan bertapa. Cari sampai ketemu. Kedua orang itu, tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Apakah mereka itu termasuk orang-orang yang pilih tanding? Begitulah menurut kabar apa yang aku dengar. Kertijaya adalah seorang pencuri berilmu tinggi yang bermukim di sekitar Rawa Pening. Kesaktiannya ibarat bisa masuk lubang jarum yang kecil sekalipun. Jagasatru adalah berandal yang berilmu kebal. Orang ini lebih terkenal dengan sebutan hantu dari Karangbolong. Apakah kalian sudah cukup jelas? Jelas, Kipati. Singa Prana? Jelas, Kipati. Dan katakan kepada kedua orang itu, tugas mereka adalah membunuh. Tunggu. Kita harus berpisah di sini. Aku ke Rawapening dan kau ke Karangbolong. Mudah-mudahan kita berhasil. Baik. Adi Pemanan apakah telah mendengar kabar tentang terbunuhnya Pangeran Hadiri oleh prajurit-prajurit Jipang? Ya, namun ternyata jenazah Kanjeng Ratu Kalinyamat tidak diketemukan. Mungkin ditawan oleh prajurit-prajurit Jipang. Ya, sejak semula aku telah menduga. Pada suatu saat nanti, Penangsang pasti akan merebut takhta kerajaan Demak. Tapi sampai saat ini, Penangsang tidak berani perang secara terbuka. Ia lebih banyak menggunakan pembunuh bayaran untuk melaksanakan niatnya. Maaf, Kidura. Di luar ada tamu yang ingin bertemu. Siapa tamu itu? Seorang anak muda yang menurut pengakuannya utusan dari Kanjeng Ratu Kalinyamat. Kalinyamat? Suruh dia masuk. Benarkah kau utusan Kanjeng Ratu Kalinyamat? Benar, Kilura. Hamba membawa surat dari Kanjeng Ratu Kalinyamat. Kakang Pemanahan, kau pasti sudah mengerti isi suratku ini. Karena itu, aku sangat mengharap kedatanganmu ke Pasanggerahan Danaraja. Kecuali itu,
Aku titip anak yang membawa surat ini agar bisa kau terima menjadi prajurit Pajang. Ternyata Kanjeng Ratu Kalinyamat masih hidup. Baiklah, sebelum kau diterima menjadi prajurit Pajang, sebaiknya untuk sementara kau tinggal di rumahku. Terima kasih, Ki Lurah. Tengkorak hijau. Ternyata kau telah mengenalku. Siapa kau? Aku Wanengpati. Aku datang dari Jepang. Untuk apa kau datang kemari? Aku ingin bertemu dengan pemimpinmu, Ki Kartijaya. Kau pikir mudah untuk menghadap Kartijaya? Kalau kau tidak berkeberatan, aku mengharap bantuanmu. Tidak bisa. Apa aku harus memaksamu? Bangsat! Iya! Tengkorak hijau. Apa keperluanmu datang kemari? Aku diutus oleh Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Apa yang dikehendaki oleh adipatimu itu? Mengharap bantuanmu dengan imbalan upah yang cukup tinggi. Dan apa yang harus aku kerjakan? Aku belum tahu pasti, tapi yang jelas melenyapkan musuh-musuh sang adipati. Sebelum kalian mendapat tugas dari Kanjeng Adipati Aryo Penangsang, terlebih dahulu kalian harus berlatih untuk bisa saling menyesuaikan diri. Kami rasa orang-orang seperti kami ini sudah tidak perlu berlatih lagi. Apakah Kipati tidak percaya dengan kemampuan kami? Secara perorangan memang kalian ini hebat. Tapi untuk menjalankan tugas yang berat ini, kalian harus bisa kerja sama. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Kira-kira tugas apakah yang harus kami laksanakan itu, Kipati? Hal ini masih sangat dirahasiakan. Nanti Kanjeng Adipati sendiri yang akan memberitahukan. Karena tugas yang akan kalian lakukan sangat berat, maka aku ingin mencoba kemampuan kalian. Lawan aku semua.
Sekalipun Kanjeng Adipati untuk menjajaki kemampuan anak-anak ini, janganlah Kanjeng Adipati mempergunakan ajian pamungkas. Sekarang tiba saatnya kalian melaksanakan tugas yang sangat berat. Tapi kalau kalian berhasil, kalian akan menerima hadiah sesuai jasa kalian. Kiai Setan Kober. Ya, Kiai Setan Kober. Dengan pusaka itu, aku perintahkan kalian membunuh Adipati Pajang, Hadi Wijaya. Apa kalian takut? Tidak, Kanjeng Adipati. Betapa saktinya Adi Wijaya. Hamba tidak akan takut. Bagus. Aku bangga mempunyai prajurit seperti kalian. Nah, laksanakan perintahku. Mungkin sedang memeriksa di pos terdepan.
Ampun, Kanjeng Adipati. Ternyata hamba datang terlambat. Periksalah kedua orang itu. Aku tidak sengaja melukainya. Baik. Kedua orang itu masih hidup, Kanjeng Adipati. Pusaka Kadipaten Jipang. Untuk sementara simpanlah keris ini. Baik, Kanjeng Adipati. Ayo. Ampun, Kanjeng Adipati. Di luar kami telah menangkap kedua orang ini. Barangkali teman-teman mereka. Bawalah mereka keluar. Rawatlah baik-baik. Berilah ganti pakaian dan makan secukupnya. Dan setelah kesehatannya pulih kembali, aku ingin berbicara dengan mereka. Kesalahan kalian, aku ampuni. Sebab kalian berempat hanya utusan. Terima kasih, Kanjeng Adipati. Sama sekali, hamba tidak menduga apabila Kanjeng Adipati berkenan memberi pengampunan kepada hamba berempat. Kakang, berilah mereka uang secukupnya. Antarkan mereka sampai ke perbatasan. Usahakanlah agar jangan ada seorang prajurit pun yang tahu. Baik, Kanjeng Adipati. Titah Kanjeng Adipati akan hamba laksanakan. Sampaikan salamku kepada Kakang Mas Arya Penangsang. Hamba, Kanjeng Adipati. Gila. Mengapa Singaprana dan kedua temannya belum juga kembali? Hamba telah mengutus beberapa prajurit sandi untuk mencari berita, Kanjeng Adipati. Bagus. Tunggu. Di sini kita berpisah. Tidak. Kita harus berjalan terus. Tugas sudah selesai. Berarti
sekarang kita sudah bebas kembali. Kita harus mempertanggungjawabkan kegagalan kita kepada Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Apakah setelah kita mempertanggungjawabkan kegagalan itu, kita akan mendapatkan upah? Jangan sekali-sekali menggarap upah. Paling-paling lehermu dipenggal. Aku masih sayang nyawaku dan hadiah uang emas ini dari Kanjeng Adipati. Aku rasa sudah cukup banyak. Sebaiknya kalian menurut. Gagal atau berhasil, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak, aku tidak mau. Aku mau pulang. Apa kau harus memaksa kalian? Silakan. Rupanya Kakang telah menerima suratku. Ampun, Kanjeng Ratu. Hamba kira... Tidak, aku masih hidup. Aku tidak mau mati sebelum keinginanku terlaksana. Kanjeng Adipati Hadiwijaya pasti gembira kalau mendengar Kanjeng Ratu berada di pesanggeran Dana Raja ini. Justru karena itu, aku minta Kakang datang untuk menyampaikan berita dan minta bantuannya. Sebagai penasihat pajang, hamba siap melaksanakan titah Kanjeng Ratu. Kakang Pemanahan, sesuai dengan sumpahku, aku akan berhenti bertapat kalau Penangsang mati. Hamba akan berusaha, mudah-mudahan Kanjeng Adipati Hadiwijaya bersedia melaksanakannya. Kini aku pewaris Keraton Demak. Siapapun yang berhasil membunuh Aryo Penangsang, Keraton Demak akan kuserahkan kepadanya. Singaprana,
Tidak, aku ingin mati sebagai seorang satria Jipang. Maksudmu? Aku menentang Kanjeng Adipati perang tanding. Bagus. Kuterima tantanganmu itu. Lepaskan ikatannya. Dan beri dia pedang. Ya. Ya. Terima kasih Kanjeng Adipati. Aku merasa lega karena aku bisa mati sebagai seorang satria. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang surat undangan yang kuterima dari Bapak Sunan Kudus ini? Menurut ketentuan yang berlaku, undangan untuk bermusyawarah seharusnya dibuat oleh Bapak Sunan Giri, bukan oleh Bapak Sunan Kudus. Karena itu, hamba meragukan maksud undangan itu. Hamba rasa pendapat Kakang Pemanahan itu benar. Siapa tahu, di balik surat musyawarah itu, Penangsang telah merencanakan maksud jahatnya. Baiklah. Pendapat kalian itu akan kupertimbangkan. Tetapi bagaimanapun juga, aku tetap akan menghadiri undangan itu. Dan sesudah dari sana, aku akan menemui Kakang Mpok Kalinyamat. Betapapun hebatnya seseorang, kalau dia sampai duduk di atas dampar ini, ia akan kehilangan kesaktiannya. Kalau demikian, Aji Raja Kalacakra itu benar-benar luar biasa. Karena itu, usahakan agar Hadiwijaya duduk di atas dampar ini. Dan dengan mudahnya aku akan membunuh Adipati Pajang. Rombongan Adipati Hadiwijaya sedang dalam perjalanan menuju kemari. Apakah dia bawa prajurit banyak? Tidak, Kanjeng Adipati. Hanya beberapa orang, termasuk Ki Pemanahan dan Sutawijaya. Siapkan prajurit Jipang. Dan jangan bergerak sebelum ada perintah. Baik.
Selamat datang, Adimas. Silakan. Silakan duduk, Adimas. Yang pantas duduk di atas dampar itu adalah Adimas Hadiwijaya. Bukankah dampar ini biasanya dipergunakan oleh Bapak Sunan? Benar. Tapi berhubung Bapak Sunan belum bisa menemui, maka yang pantas duduk di atas dampar itu adalah Adimas. Aku hanyalah seorang tamu. Sedangkan Kakang Mas Penangsang berada di sini selaku wakil dari Bapak Sunan. Karena itu, adalah sangat bijaksana sekali apabila yang duduk di dampar ini adalah Kakang Mas Penangsang sendiri. Tidak baik kita berbincang-bincang sambil berdiri. Ayo, mari. Silakan duduk, Kakang Mas. Ayo. Silakan duduk. Apa yang kau bawa itu, Sutawijaya? Kris. Kris? Sutawijaya, serahkan kris itu kepada Pamanu. Kris itu aku temukan dibawa oleh pencuri yang masuk ke Kadipaten Pajang. Apakah kris itu kris sakti? Kesaktian kris ini tergantung siapa yang menggunakan. Kalau yang menggunakannya penangsang, siapapun yang tersentuh akan mati. Aku rasa kerisku lebih sakti. Namanya Kiai Cerubuk. Akan kubuktikan bahwa keris Kiai Saten Kober lebih sakti daripada Kiai Cerubuk. Ada apa kalian ini? Dagang keris? Ayo. Sarungkan keris kalian. Sarungkan penangsang. Sarungkan penangsang. Sarungkan. Karena pertemuan hari ini suasananya tidak memungkinkan.
maka musyawarah terpaksa aku tangguhkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kalau demikian, apakah kami diperkenankan pulang, Bapak Sunan? Silakan, anak mas. Mengapa Bapak Sunan merintangi hamba membunuh Hadiwijaya? Ternyata kau tidak mengerti isyarat. Maksud Bapak Sunan? Kau rupanya tidak mengerti apa yang kukatakan tadi. Sarungkan keris kalian. Dan Hadiwijaya segera memasukkan kerisnya ke dalam kerangkanya. Tapi kau tidak. Dan kemudian aku katakan lagi. Sarungkan. Sarungkan Penangsang. Sarungkan. Seharusnya kau menyarungkan kerismu itu ke dada Hadiwijaya. Ternyata hamba terlalu bodoh. Hadiwijaya belum terlalu jauh. Hamba ingin menantangnya berperang tanding. Tidak. Kau tidak akan bisa melawan Hadiwijaya. Bapak Sunan terlalu meremehkan hamba. Karena kau telah melanggar laranganku. Larangan yang mana, Bapak Sunan? Siapa yang duduk di atas dampar ini? Ketahuilah Penangsang, pengaruh Aji Raja Kalacakra yang berada di dalam dampar ini, kini kesaktianmu telah punah. Ya, kesaktian itu bisa kembali dengan syarat. Apapun syaratnya akan hamba laksanakan. Kau harus berpuasa pati geni selama 40 hari. Tunggu di sini semua. Aku akan menemui Kakang Mbok Kalinyamat. Kanjeng Adipati Hadiwijaya, dipersilakan masuk. Hamba mohon menghadap Kakang Mbok Kalinyamat. Masuklah Adimas, supaya kita bisa bicara lebih jelas. Seluruh keraton Pajang dan Demak sangat cemas akan keadaan Kakang Mbok Kalinyamat. Syukurlah kau selamat. Ketahuilah Adimas, untuk pertama kalinya aku minta kau sebagai adikku. Aku mohon bantuanmu. Tidak usah Kakang Mbok minta. Aku akan membalas kematian Kakang Mas Prawoto. Tapi tidak sekarang. Kenapa? Kau tidak mampu? Bukan aku tidak mampu. Tapi percuma kalau saat ini. Karena Pajang harus mempersiapkan diri kalau hendak melawan Jipang. Terserah. Kapan saja. Tapi tolong hentikan aku. Tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Aryo Penangsang. Maka terpaksa aku sendiri yang akan maju.
Ampun Kanjeng Adipati. Kalau sekiranya Kanjeng Adipati sendiri yang akan menghadapi Aryo Penangsang, maka akibatnya akan menjadi sangat luas. Kecuali akan terjadi perang terbuka antara Pajang dan Jipang. Kemungkinan Sunan Kudus tidak akan tinggal diam. Padahal Sunan Kudus adalah senopatinya para wali. Dengan demikian, setuju ataupun tidak, Kanjeng Sunan Giri dan para wali yang lain pasti tidak akan membenarkan tindakan Kanjeng Adipati. Akibatnya, kedudukan Kanjeng Adipati akan menjadi semakin sulit. Hamba sangat setuju dengan pendapat dari pemanahan Kanjeng Adipati. Tapi lalu bagaimana? Kalau sekiranya memang tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Aryo Penangsang. Apabila Kanjeng Adipati berkenan, hamba bersama Kakang Jurumertani akan mengadakan sayembara Kanjeng Adipati. Bagus. Aku tidak keberatan. Dan seperti apa yang telah kuberitahukan kepada kalian, siapapun yang berhasil membunuh Aryo Penangsang, maka orang itu akan kuanugerahi bumi pati dan alas Mentao. Bagaimana Kakang Jurumartani? Apakah Kanjeng Adipati mengizinkan Danang Sutawijaya mengikuti kita ke Jipang? Oh ya, begini Adi. Tadinya memang tidak mengizinkan. Tapi setelah saya menjelaskan bahwa apa yang diinginkan oleh Danang Sutawijaya pada saat ini, seperti halnya keinginan Kanjeng Adipati waktu bernama Jaka Tingkir, maka beliau dengan sangat gembira mengizinkannya. Apakah beliau tidak khawatir akan keselamatan Danang Sutawijaya? Oh, itu sudah pasti. Justru karena itulah beliau memperkenankan membawa prajurit Pajang sebanyak-banyaknya sebagai pengawal. Apa ini? Ini tumbak, pemberian dari Sang Adipati. Dan harus diserahkan pada Danang Sutawijaya. Dan menurut beliau, ini adalah pemberian dari ayahnya sendiri, bernama Ki Gede Kertabaya. Apa tombak ini yang bernama Kiai Pleret? Ya, begitulah. Menurut keterangan Kanjeng Adipati Hadiwijaya. Besok dengan diam-diam kita berangkat
siapkan surat tantangan itu. Sudah kusiapkan. Surat ini kubuat seolah-olah dari Kanjeng Adipati Hadiwijaya. Mengapa dari Ayahanda Hadiwijaya? Bukankah yang menantang Aryo Penangsang itu kita? Kalau tidak dengan demikian, Penangsang tidak akan datang seorang diri. Ada apa ini? Lepaskan! Diam! Diam! Lepaskan! Diam! Lepaskan! Diam! Apakah kau Pekate Aryo Penangsang? Jawab! Ya! Ya, aku Pekate Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Mau apa? Serahkan ini kepada Aryo Penangsang. Sampaikan kepada Aryo Penangsang, Kanjeng Adipati Hadiwijaya menantang perang tanding. Menjelang tengah hari, Aryo Penangsang sudah sampai di sini. Kita harus bersiap-siap. Beritahukan kepada semua kepala kelompok, Aryo Penangsang akan datang. Dan jangan lupa, siapkan kuda betina untuk memancing Gagalimang yang sedang birahi itu. Dengan tombak Kiai Pleret ini, aku akan bunuh Aryo Penangsang. Jangan, Penangsang bukan lawanmu. Aku dan Adi Pemananlah yang akan menghadapinya. Selamatan ini adalah tanda syukur atas selesainya Tapapati Geni dari Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Hei, tunggu! Lepaskan, aku harus menghadap Kanjeng Adipati. Tunggu! Lepaskan, aku harus menghadap. Ada apa itu rame-rame? Lepaskan, aku harus Rupa-rupanya salah seorang Pekati Kanjeng Adipati berusaha ingin menghadap. menghadap. Suruh orang itu kemari. Baik, Kanjeng Adipati. Kenapa telingamu itu? Dipotong oleh orang Pajang, Kanjeng Adipati. Dipotong orang Pajang? Siapa orang Pajang yang berani memotong telingamu itu? Hamba belum tahu. Tapi oleh orang itu, hamba dititipi surat tantangan. Katanya dari Adipati Hadiwijaya. Siapkan kudaku, Gagarimang. Ampun, Kanjeng Adipati. Hamba mohon bersabar sebentar. Kami akan menyiapkan prajurit-prajurit pengawal. Aku tidak butuh prajurit. Aku akan melawan Hadiwijaya. Paman tidak usah turut campur. Ya!
Ternyata Penangsang mempunyai ilmu kesaktian yang luar biasa. Tapi untuk kita, permainan ilmu itu belum berarti.